Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas metode tachymetry dalam pengukuran jarak horizontal. Tachymetry itu apa? Tachymetry itu adalah metode pengukuran jarak horizontal dan jarak vertikal dengan membaca nonius horizontal dan nonius vertikal, ini maksudnya sudut ya, serta membaca benang-benang silang pada alat ukur terhadap rambu ukur. Karena benang silang yang di lensa itu kan seolah-olah nempel gitu ya di rambu ukur. Nah, kita akan bahas pada kesempatan ini adalah ini, jarak horizontal. Nah, pengukuran yang membaca nonius horizontal maupun nonius vertikal, kalau kita ilustrasikan kan seperti ini. Misalnya theodolite gitu instrumennya. Nah, dia akan membentuk ini, jarak miring gitu ya. Jarak miring. Nah, sebelumnya di WP kita kan sudah tahu ini, jarak optis. Karena dia nggak punya sudut vertikal, maka jarak datarnya adalah sama dengan jarak optis. Nah, kalau kita perhatikan di sini, bedanya apa sih dengan WP gitu ya, saat membidik baik benang atas, tengah maupun bawah. Oh, ternyata ini tidak tegak lurus gitu loh. Garis bidikan ini tidak tegak lurus rambu karena dia miring, kemudian rambunya tegak. Sehingga ya DM ini nggak bisa pakai 100 dikali benang atas dikurang benang bawah, tapi harus seperti ini. Nah, DM 100 kali benang atas aksen, benang bawah aksen. Dia terbaca nggak saat pengukuran lapangan? Ya enggak. Nah, justru ini yang kita cari gitu. Cara mencarinya adalah ya dengan kita seolah-olah memiringkan rambu ini agar dia tegak lurus terhadap bidikan ini. Nah, kalau kita ilustrasikan seperti ini. Nah, ya, ini kita zoom. Nah, awalnya kan seperti ini. Ini kan nggak tegak lurus nih. Dia membentuk sudut tertentu gitu kan. Enggak. Nah, agar tegak lurus ya sudah. Agar benang tengahnya posisinya tidak berubah, ya berarti poros putarnya kita ambil di benang tengah. Sehingga ini kita tarik ke sini, yang bawah ke sini. Porosnya di sini, ini yang nggak pindah. Sehingga terbentuk seperti ini. Sehingga di sini terbentuk sudut yang sama persis besarnya dengan ini. Nah, kita bahas satu persatu mulai dari ini, BA aksen. Nah, ini kalau saya zoom lebih besar, nah seperti ini. Nah, di sini karena kita tadi memiringkan rambu, seolah-olah memiringkan rambu agar tegak lurus dengan bidikan, tentu di sini siku-siku, di sini juga siku-siku. Nah, karena di sini siku-siku, segitiga BA aksen, BA dan BT, tentu bisa kita dekati dengan persamaan trigonometri, yaitu apa? Kosinus. Kenapa kosinus? Karena kita sebenarnya mau mencari posisi ini, gitu ya, berdasarkan jarak ini. Jarak BA aksen dengan BT itu kan merupakan sisi di samping sudut. Kemudian BA ke BT itu adalah sisi miringnya. Sehingga bisa kita dekati dengan ini. Nah, ini biar mudah menuliskan, kita kasih simbol saja, headingnya adalah gamma. Sehingga kosinus gamma itu adalah jarak dari BA aksen ke BT dibagi jarak dari BA ke BT. Gitu. Nah, jarak dari BA aksen ke BT apa? Ya ini, BA aksen dikurang BT. Yang jarak sini adalah ya BA dikurang BT. Nah, kalau yang dua ini kan ada di lapangan bacaannya. Nah, sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Nah, dari sini kita bisa mencari BA aksen. Sehingga di sini kan jadinya BA minus BT kosinus Hellingnya sama dengan BA aksen dikurang BT. Dari sini kita bisa merumuskan persamaan untuk BA aksen. Nah, seperti ini. Oh, berarti jika dimiringkan, ya sekianlah bacaan dari BA aksen yang akan kita gunakan untuk menghitung jarak miring tadi. Nah, sekarang bagaimana yang benang bawah? Sebenarnya sama. Ini kalau saya zoom, seperti ini. Nah, dari sini sama, fungsinya kosinus. Tetap yang dicari adalah ini. Nah, kalau sekarang kebalikannya,
Karena pasti bacaan benang tengah kan lebih tinggi dari benang bawah. Sehingga benang tengah dikurang BB aksen dibagi benang tengah dikurang BB untuk mencari cosinus Hellingnya. Nah, ini. Nah, jadi seperti ini. Saya pindah ruas saja kan. Yang ini pindah ruas ke sini sehingga bentuk persamaan ini ya kita bisa mencari BB aksen. Nah, BB aksen jadi seperti ini. Nah, dari BA aksen dan BB aksen tadilah kita akan mencari DM-nya berapa atau jarak miringnya berapa. Nah, kita salin saja. Nah, tadi kan ini yang persamaan yang sebelumnya yang dijelaskan di awal tadi. Nah, ini kita sudah punya ini dari sebelumnya. BA aksen dapat sekian, BB aksen dapat sekian, gitu kan. Nah, sekarang kita mau mencari ini sebenarnya. BA aksen dikurang BB aksen. Ya sudah, ini dikurangkan saja. Nah, ini. Kira-kira kalau ini saya pindah aja ke depan biar mengurangkannya gampang kan. Yang ini kan jadi BT plus BA min BT cos Hellingnya. Gitu. Yang bawah sama, tidak ada yang benar. Nah, ini tinggal saya kurangkan. Oh, BT dikurang BT habis gitu kan ya. Nah, tinggal yang ini BA min BT cos Hellingnya dikurang BT min BB cos sudut Hellingnya. Sudah, kita catat seperti ini. Sehingga BA minus BA aksen minus BB aksen. BA min BT. Ini kenapa tambah? Karena di sini kan minus. Ketemu minus. Jadi plus. Ya kan? Tinggal di sini kita buka kurungnya. BA min BT plus BT min BB. Sudah. BT-nya habis. Sehingga BA aksen min BB aksen tinggal BA min BB cos gamma. Nah, ini. Tinggal ini kita substitusi ke persamaan DM. Nah, sehingga dapat DM itu 100 dikali benang atas min benang bawah kali kosinus gamanya. Nah, ini bacaan di lapangan. Gitu. Kalau yang di WP, jarak datarnya kan langsung ini aja. Tapi ingat, ini belum jarak datar dari sini ke sini. Ini masih jarak miring. Untuk itu kita perlu cari jarak datarnya. Nah, ini. Ilustrasinya seperti ini. Ini jarak datar, ini jarak miring, di sini ada sudut vertikal. Yang kita kasih nama kemarin adalah sudut Helling. Yang Helling itu adalah 90 dikurang zenitnya. Masih ingat ya? Nah, sebelumnya kita sudah punya persamaan ini. Oh, DM itu sekian. 100 dikurang benang atas dikurang benang bawah kali kosinus gamma. Nah, kalau kita perhatikan sketsa ini, kita ingin mencari DH, diketahui jarak miring dan sudutnya. Kita lihat saja posisinya masing-masing terhadap sudut ini. Oh, DH ini sebagai sisi samping. DM sebagai sisi miring. Oh, berarti ya pakai kosinus lagi. Kan, gitu. Sehingga kosinus dari Hellingnya atau gamma ini adalah ya ini. Samping dibagi miring. DH bagi DM. Dari sini kita bisa menyusun. Berarti DH berarti atau jarak datar itu akan sama dengan DM dikali kosinusnya dari sudut vertikalnya. Nah, ini. Tinggal DM-nya diganti ini saja. Nah, ini. 100 dikali benang atas kurang benang bawah kali kosinus gamma kali kosinus gamma. Oh, berarti kosinusnya kuadrat. Nah, ini. Jadilah persamaan jarak datar yang metode tachymetry. Selanjutnya, agar lebih paham, sebaiknya kita berlatih soal ya. Nah, ini data hasil pengukuran poligon tertutup ya. Nah, diminta kita untuk menghitung ini. Hitung jarak datar dari P3 ke P0 atau notasinya DH30 gitu ya. Oh, berarti ya kita lihat data ukur ini mana yang datanya akan kita gunakan untuk menjawab soal ini. Oh, berarti yang P3 ke P0, oh berarti ini. Dan juga P0 P3. Ini kan sesuatu yang sama sebetulnya. Jarak P0 ke P3 akan secara geometri harusnya sama dengan jarak dari P3 ke P0 gitu. Oh, maka dua data ini yang backside gitu ya. Dari 0 ke 3 ngukur ke belakang. Yang ini adalah foresight ke depan.
Jadi nanti ada dua jarak datar, kemudian kita rata-rata dengan persamaan kita. Nah, persamaannya apa? Kan kita sudah bahas tadi, persamaannya menggunakan apa? Nah, ini persamaannya. Oh, kita cukup menggunakan data benangnya, dan itu juga cuma benang atas dan benang bawah, dan sudut vertikal. Sudut vertikalnya. Tapi ingat, sudut vertikal di data ukur ini adalah zenit. Nah, kita yang dimasukkan di sini adalah sudut Hellingnya. Sehingga baris ini yang kita gunakan. Dua baris ini. Data yang dipakai adalah benangnya. Nah, ini. Oh, berarti ini dan ini. Kemudian sudut vertikal. Nah, data inilah yang akan kita gunakan menjawab persamaan ini. Nah, ini kalau kita rekap, data yang kita gunakan adalah sekian. Jangan lupa memberikan notasi agar tidak tertukar nanti ya. Karena kalau tertukar ya akan salah hasilnya. Jadi notasinya adalah benang atas 03. Maksudnya adalah bacaan benang atas ini saat alat di P0 dan membidik ke P3. Jadi ini adalah bacaan benang atas saat alat di 0, rambu di P3. Sekian. Ini juga begitu. Bacaan benang bawah saat alat di P0 dan rambu di P3. Yang ini juga begitu. Bacaan sudut zenit saat alat di P0 dan rambu di P3. Sekian. Yang sini kebalikannya. Bacaan benang atas saat alat di P3. Oh, ini berarti. Dan rambu di P0. Dan seterusnya. Ya. Artinya ini yang backside data ini, yang data ini adalah data foreside. Oke, kita mulai menghitung. Nah, ini pertanyaannya, ini persamaan yang kita gunakan, ini datanya. Langkah pertama yang kita lakukan, jangan lupa, ini yang biasanya salah juga, banyak mahasiswa mengerjakan, salah kenapa? Ini langsung dipakai aja sudut ini. Nah, sudut ini harus dirubah dulu ke sudut Helling zenitnya. Caranya adalah ini. Jadi sudut Helling yang digunakan di persamaan saat posisi alat di P0, rambu di P3 ya ini 90 derajat dikurang zenitnya. Oh, akhirnya 1 derajat. Sekian. Begitu juga untuk yang ini. Saat alat di P3, rambu di P0. Oh, dapat sudut zenitnya minus. Nah, dari sini kita tahu saat bacaannya kurang dari 90 derajat, ini berarti positif, berarti angle of elevation. Saat bacaannya lebih dari 90 derajat, ini berarti angle of depression. Yang ini nanti saat vertikal nanti lebih detail kita bahas. Saat jarak vertikal. Nah, tinggal kita dari sini kita masukkan ke persamaannya. Ini jarak datar yang backside. Alat di P0 nembak ke P3. Jadi masukkan aja angkanya. Ini jangan sampai tertukar saat memasukkan ini tertukar. Misalnya ini dimasukkan yang angka ini, ya akan jadi salah. Begitu juga dengan sudutnya. Nah, sudutnya yang lebih hati-hati karena harus dikonversi dulu. Dapatlah sekian. Ya. Kemudian yang foreside. Nah, tinggal di rata-rata. Rata-ratanya sederhana gitu ya. Nah, ingat saat merata-rata gunakan indeksnya itu yang foreside. Karena nanti saat menghitung absis dan ordinat jarak foreside yang digunakan notasinya ya. Nah, jadi hanya seperti ini. Cukup simpel menghitung jarak datar metode tachymetry. Nah, untuk berlatih di rumah yang sudah kita bahas tadi kan ini P0 P3 ini ya. Ini yang backside, kemudian P3 P0 sudah kita bahas ini, kemudian dapat rata-rata sekian. Kalau kita lihat ini saya hitung dengan Excel, rata-ratanya dapat 38,78 sama ya. Nah, yang lain bisa dicoba sendiri, kemudian dilihat hasilnya di sini. Ini berarti ini foreside-nya P0 P1, ini backside-nya P1 P0 gitu. Ini sesuatu yang sama sebenarnya secara geometri. Tapi karena lagi-lagi
hasil pengukuran tentu ada selisih sehingga perlu dirata-rata. Tapi kalau selisihnya terlalu jauh berarti pengukurannya tidak teliti. Jadi seperti itu. Nah, jadi berdasarkan data ini, bacaan benang atas dan bawah dan sudut vertikalnya bisa menghitung jarak datar. Nah, nanti di video selanjutnya akan kita bahas jarak vertikalnya yang ini ya. Nah, ini. Demikian pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.